Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknologi Web. Saya sendiri Agus Saftra Hamzah dengan NIM 2310120018. Dengan saya Mariska Megawatami dengan NIM 2310 Dan saya sendiri atas nama Hairan Al-Fadlilah dengan NIM 2310120022. Kepada yang terhormat Bapak Anggar selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Web ini, dan di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari website kami yang berjudul Makaragus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya Makaragus dan apa filosofi dari kenapa tim kami mengangkat nama Makaragus ini. Jadi Makaragus ini singkatan dari Mahakarya, Mariska, Hairan, dan Agus. Jadi ketiga nama ini adalah tim atau member dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 1 Teknologi Web. Dan bisa next lagi. Nah, ini adalah member kami dari kelompok 1. Dengan saya sendiri Agus Saftra Hamzah, kemudian yang kedua Mariska Megawatami, dan yang terakhir adalah Hairan Nur Fadilah. Dan di sini kami bertiga bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun websitenya, kemudian tampilan CSS-nya, dan juga bagaimana kita bisa menghubungkan antara website dengan database tersebut. Oke, adapun latar belakang dari website ini, bagaimana dari perpustakaan yang diakses secara manual kita datang ke tempatnya, dan sehingga website ini dibangun untuk memudahkan para pengguna, para user untuk memudahkan mencari referensi buku, untuk meminjam buku secara online. Dan kita sedang berada di era teknologi sekarang, dan itu yang menjadi fondasi kami, itu yang menjadi latar belakang kami, bagaimana kita bisa memudahkan user atau pengguna untuk bisa mengakses website tersebut. Nah, kemudian dari latar belakang ini itu menyediakan informasi secara lebih luas dan juga interaktif. Dan sekedar katalog online, website perpustakaan juga berevolusi menjadi platform yang menyediakan berbagai layanan seperti peminjaman buku elektronik, e-book, atau akses ke basis data ilmiah dan layanan referensi online lainnya. Dan inilah yang kami bangun dari website Makaragus tersebut. Oke, bisa next. Kemudian ada pun 3 tujuan dari website Makaragus ini. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas. Jadi bagaimana kami memberikan kemudahan bagi para pengguna, bagi user untuk meminjam buku secara online, kemudian mencari buku secara online, dan juga mengunduh materi perpustakaan secara online kapan saja dan dari mana saja. Dan ini sangat efektif banget. Jadi ketika pengguna berada di luar ataupun lagi di mana, itu bisa mengakses website kami dimanapun dan kapanpun. Dan ini secara tidak langsung kami berinteraksi kepada user ataupun pengguna. Kemudian ada pun tujuan yang kedua adalah menyediakan informasi terkini. Jadi dalam website kami menyediakan informasi terkini terkait dengan layanan perpustakaan kami, kemudian layanan buku yang kami sediakan, dan juga layanan dari peminjaman maupun pengembalian dari buku tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mendukung pembelajaran. Jadi menyediakan akses ke sumber daya digital, database akademik, dan juga panduan penelitian untuk membantu pengguna dalam kegiatan belajar dan juga penelitian. Jadi di sini di tujuan ketiga memudahkan para pengguna untuk mengakses buku pembelajaran, dan dalam website kami menyediakan beberapa referensi buku yang bisa diakses oleh para pengguna tersebut. Kemudian dari website Makaragus kami menyediakan beberapa fitur, yaitu ada 4 fitur yang kami sediakan, yaitu yang pertama adalah home, kemudian adalah book, kemudian yang ketiga adalah input data, dan yang terakhir adalah show data. Kemudian di show data ini sendiri memiliki 2 fitur tersendiri juga, yaitu update data dan juga remove data. Jadi dalam bagian home dari website kami itu menyediakan informasi tentang latar belakang dari website kami yang memuat 5W tambah 1H, dan juga memuat siapa saja pembangun website dari Makaragus tersebut. Dan itulah kami ini dari kelompok 1 Teknologi Web. Kemudian yang kedua adalah fitur buku. Jadi pada fitur buku ini menyediakan beberapa layanan buku yang bisa diakses secara online, yang bisa terhubung secara langsung ke link buku tersebut, dan juga terhubung secara langsung ke database tersebut. Kemudian input data di sini adalah bagaimana ketika pengguna ataupun user masuk ke dalam website kami, dia bisa menginput datanya, kemudian isi nama, kemudian isi buku yang ingin dipinjam, kemudian
pengembalian dan juga tanggal peminjaman itu bisa diakses dalam fitur input data tersebut. Dan ini juga dalam input data ini tersambung secara langsung ke database tersebut. Dan yang terakhir adalah show data. Dalam fitur show data ini, jadi pengguna bisa melihat informasi ataupun data yang diinput sebelumnya itu benar atau salah. Jadi ketika salah, user bisa mengganti dengan fitur update data, ataupun ketika user pengen mengulang itu bisa menggunakan fitur remove data tersebut. Dan keempat fitur ini secara langsung tersambung ke database tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu website kami itu dibangun dengan apa saja sih? Yang pertama di sini tentu saja ada HTML, yang dimana kepanjangan HTML sendiri adalah Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membangun website tersebut. Ibaratkan HTML itu seperti kerangkanya sebuah website. Lalu lanjut di sini juga ada CSS, yaitu kepanjangannya adalah Class Guarding Style Sheet, yang digunakan untuk memberikan tampilan agar lebih menarik lagi dan user pun tidak akan bosan. Lalu juga lanjut di sini juga kami menggunakan JavaScript, yang dimana di dalam JavaScript ini sudah menyangkut Node.js dan Express.js. Lanjut lagi yang terakhir ada MySQL, yaitu dengan MySQL ini kami dapat menyimpan, menginput, menghapus data-data yang ada di dalamnya, di dalam website tersebut. Silakan. Nah, ini merupakan tampilan awal website kami, tampilan home-nya dari Perpustakaan Makaragus. Di sini juga ada navbarnya yang menampilkan keterangan nama perpustakaan dan juga logo, ada home, book, input data, dan show data. Silakan next. Nah, ini tampilan halaman selanjutnya dari daftar buku tadi. Di sini kami menampilkan judul cover buku, nama buku, dan juga menampilkan siapa nama penulis dari buku tersebut. Silakan next slide. Ini merupakan tampilan dari bagian halaman input data. Di sini teman-teman itu kalau misalnya mau pinjam buku, teman-teman bisa input di halaman ini, bisa menambahkan nama, lalu teman-teman bisa pilih nanti bukunya itu mau pinjam yang mana. Teman-teman bisa tambahkan email, nomor telepon, dan di bagian di sini itu adalah untuk tanggal peminjamannya. Sedangkan bagian yang di sini adalah tanggal untuk pengembaliannya. Nanti tinggal dikirim saja, maka data-data tersebut akan tersimpan. Oke, silakan next slide. Nah, data-data yang sudah diinput di halaman sebelumnya tadi yang input data, selanjutnya ada halaman show data. Nanti data-data tersebut tuh akan tampil di sini. Nah, kalau misalkannya ada kesalahan nih ternyata di data tersebut, teman-teman bisa update datanya. Lalu juga bisa menghapus datanya kalau misalkannya emang usernya itu udah nggak mau lagi pinjamnya, atau mungkin mereka udah selesai. Boleh next slide lagi. Nah, ini tampilan menu update datanya. Kalau misalkannya namanya ada yang salah bisa diperbaikin. Misalnya bukunya ternyata salah input, email dan segala macamnya, tinggal diupdate data, maka datanya nanti pun akan berubah. Baik, saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Khairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan website kami. Yang pertama ada aksesibilitas 24/7. Pengguna dapat mengakses ke koleksi dan layanan perpustakaan kami kapan saja dari mana saja, tanpa terbatas oleh jam operasional fisik. Dan yang kedua ada pembaruan informasi real time. Informasi mengenai koleksi terbaru, acara dan layanan yang dapat diperbarui secara cepat dan mudah, memastikan pengguna selalu mendapatkan data akurat dan terkini. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada efisiensi dan kenyamanan. Kami sangat memikirkan pengguna untuk memudahkan proses pencarian, peminjaman, dan referensi buku serta sumber daya lainnya untuk menghemat waktu dan usaha bagi pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan website kami. Yang pertama ada keterbatasan interaksi langsung. Meskipun ada fitur chat atau forum, interaksi online tidak dapat sepenuhnya menggantikan konsultasi langsung dengan perpustakawan untuk kebutuhan khusus atau mendetail. Yang kedua ada akses terbatas bagi pengguna dengan keterbatasan teknologi. Tidak semua pengguna memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi internet dengan efektif, sehingga beberapa mungkin konsultasi memanfaatkan layanan online. Dan yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada keamanan dan privasi. Pengolahan data pengguna secara online menghadirkan tantangan bagi kami dalam menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi serta data transaksi yang sensitif.
saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini kita langsung saja bagaimana sih website kami ini secara real time, website Perpustakaan Makaragus ini. Nah, ini tampilan home-nya. Di sini ada penjelasan selamat datang di Perpustakaan Makaragus. Langsung dijelaskan juga di sini latar belakangnya. Tadi sudah dijelaskan juga. Dan di sini kami juga ada merekomendasikan buku-buku. Misalnya di sini ada Emotional Spiritual Question yaitu ESQ. Dan di sini juga akan menampilkan cover bukunya. Bisa dilihat. Dan ada juga sinopsisnya juga dan siapa yang menulis buku tersebut. Setelah diklik juga maka akan diarahkan ke halaman website yang lain. Boleh kembali. Nah, begitu juga dengan rekomendasi buku-buku yang lainnya. Boleh di scroll lagi. Nah, di sini kami juga menampilkan siapa aja sih founder atau pendiri website ini, yaitu ada Agus Saputra Hamzah, Mariske, dan tentu saja saya sendiri yang sedang berbicara sekarang. Di sini juga dijelaskan siapa aja sih mereka itu. Dari Agus sendiri itu siapa, Mariske dan Hairan juga itu dijelaskan di websitenya itu. Boleh scroll terakhir. Dan di sini kami juga ada kontak infonya. Di sini juga ada alamat dari website kami atau perpustakaan kami secara offline-nya. Dan di sini juga kalau misalkan ada something atau sesuatu bisa email ke sini maupun melalui nomor telepon WhatsApp. Boleh di scroll terakhir. Dan di sini juga kami menampilkan footer yang dimana itu bisa dimasukkan, bisa diklik, nanti akan diarahkan ke halaman website yaitu sekolahan kami. Juga ada nanti di footer itu ada WhatsApp dan TikTok, dan ada salah satu peribahasa yaitu tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dan ini ada juga logo dari perpustakaan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur buku ini. Dan di sini ada daftar buku, di sini ada buku-bukunya. Boleh ke bawah. Oke, seperti yang pertama ini ada buku Step by Step Google AdSense dari Didik Kurniawan. Ntar. Baik, saya di sini akan menjelaskan fitur tentang home. Di sini ada daftar buku. Kami menyediakan cover-cover yang akan dilihat oleh pengguna, dan kami juga menyediakan linknya untuk dilihat untuk para pengguna untuk membaca lebih lanjut tentang buku tersebut. Nah, kami sudah terhubung dengan buku tersebut. Boleh lihat ke bawah, di sini kami menyediakan banyak buku, dan di dalam fitur buku ini jadi buku ini sudah tersambung ke database-nya, dan di table buku ini sudah tersambung ke dalam table buku peminjamannya. Oke, baik, selanjutnya pada fitur input data. Jadi di sini adalah halaman untuk input data, terdiri dari nama, pilihan buku, kemudian email, kemudian nomor telepon dari user ataupun pengguna, kemudian tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian. Dan ketika user setelah menginput datanya bisa langsung diklik kirim, dan itu secara otomatis bisa tersambung ke database tersebut. Dan di sini kita akan bisa langsung praktiknya bagaimana cara kerja dari tampilan input data tersebut. Di sini kita akan memasukkan nama saya sendiri yaitu Agus Saputra Hamzah. Kemudian dengan pilihan buku saya akan meminjam buku yaitu Hamba Sang Maha Cahaya. Kemudian adapun email yang bisa diisi yaitu agushamsaputra@gmail.com, dan dipastikan kepada para pengguna yang mengakses website tersebut ini, pastikan emailnya menggunakan icon @gmail, karena ketika icon ini hilang maka otomatis akan dikoreksi secara langsung oleh website tersebut. Dan di sini nomor telepon bisa diisi juga dengan angka, dan di bawahnya ini adalah tanggal peminjaman. Kita bisa pilih dari di sini. Misal hari ini adalah tanggal 11 Juni 2024 atau today, bisa kita pilih. Kemudian kita pengen mengembalikan buku tersebut di tanggal 14. Nah, ini adalah memudahkan pengguna untuk mengakses
informasi ataupun layanan website Makaragus tersebut. Nah, ketika website udah masuk semua, silahkan user ataupun pengguna klik kirim, kemudian silahkan oke, dan setelah itu silahkan ke menu input data, show data, maaf. Nah, pada fitur show data ini sudah menampilkan user yang mengisi tadi, yaitu saya sendiri dengan nama Agus Saputra Hamzah, dengan buku Hamba Sang Maha Cahaya dengan tanggal peminjaman di tanggal 11 Juni 2024, kemudian tanggal pengembalian 14 Juni 2024. Kemudian gimana sih cara saya ketika pengen mengubah data saya tersebut, yaitu kami menyediakan fitur update data. Nah, pada fitur update data ini bisa kita update, saya pengen mengubah buku saya, yaitu saya pengen negeri para berdebah. Kemudian email juga, ketika user pengen mengganti email itu juga diperbolehkan. Kemudian nomor telepon juga, karena ini semua bakal secara langsung tersambung ke database. Kemudian tanggal peminjaman juga ini bisa kita ubah, misal kita pinjam di tanggal 17 di pekan depan, kemudian pengembaliannya di tanggal 18, itu bisa. Nah, ketika fitur update ini sudah semua, silahkan klik pada bagian bawah update data. Oke, kemudian klik OK, dan secara langsung data kita akan berubah tersebut. Dan ketika para user ataupun pengguna mengakses website Makaragus ini, ketika datanya ini pengen dihapus ataupun tidak berada dalam tampilan, pengguna bisa meremove data tersebut secara langsung. Contohnya seperti ini, remove data, klik OK, dan tampilan bersih seperti semula. Nah, ini dia tampilan dari database MySQL kami. Jadi misalkannya ada nanti itu ada buku baru, nanti kami bisa input ke dalam database ini. Di database ini juga tadi kan sebelumnya teman saya juga ada input, teman saya Agus. Nah, itu bakalan muncul di database ini juga. Jadi database ini tuh benar-benar kami aja lah yang bisa mengaksesnya. Jadi orang-orang lainnya itu nggak bisa. Kesimpulannya, pembuatan website ini, Perpustakaan Makaragus memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas, menyediakan informasi terkini dan mendukung pembelajaran. Dengan adanya website ini, pengguna dapat lebih mudah mengakses koleksi dan layanan perpustakaan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, website ini berfungsi sebagai sumber informasi yang selalu diperbarui tentang berbagai aspek perpustakaan, serta menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang mendukung kegiatan akademik. Oke, baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.